Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini kali pertama hadir bersama saya dalam majelis ini. Biasanya kali pertama kita selalu menyemangati semua jemaah membahas tentang keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu Allah. Itu selalu supaya kita booster, kita mengingat kembali, biar semangat lagi kita hadir dalam majelis ilmu ini. Cuaca di luar sangat hujan lebat. Saya tak nyangka bakal sampai atau enggak tadi. Macet panjang sepanjang jalan nangka. Alhamdulillah di sini rendah ya. Di sana masih hujan itu, Bu. Ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bahas ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Apa sih keutamaan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu? Tapi sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan apa faktor atau apa saja jenis ilmu. Saya sering sampaikan, ilmu itu ada dua. Pertama namanya ilmu dunia. Apa itu ilmu dunia? Yang membahas persoalan dunia. Misalnya seperti orang kedokteran. Itu menuntut ilmu dunia, hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Wajib, tapi tidak semua orang wajib melakukannya. Cukup ada satu dokter saja di daerah kita, yang lain tidak jadi dokter, nggak ada masalah. Cukup satu aja bidan di daerah kita, yang lain tidak jadi bidan, nggak ada masalah. Cukup ada beberapa guru saja, yang lain tidak jadi masalah. Cukup ada satu dua orang fisioterapi aja, maka yang lain tidak jadi fisioterapi, nggak masalah. Karena itu ilmu dunia, dia bisa diwakilkan oleh beberapa orang. Hukumnya fardu kifayah, sama dengan memandikan jenazah. Hukumnya fardu kifayah, cukup beberapa orang saja melakukannya, maka yang lain tidak kena dosa. Paham? Tapi itu beda dengan ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu hukumnya fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Ya, sama dengan sholat, dia tidak bisa diwakilkan. Kau aja lah pergi, nanti nanti aku ceritakan aja lah apa ceramah Ustadz. Tidak bisa. Hadir dalam majelis ilmu, belajar agama Islam, hukumnya fardu ain siapapun di antara kita. Nah, karena dia adalah fardu, maka dia tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Tidak boleh kalahkan dengan yang mubah. Apa yang sunnah? Contoh baca Quran. Makanya kalau ada ustadz ceramah di depan, jangan lagi baca Quran di belakang. Kalau bisa jangan. Karena baca Quran hukumnya sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Jangan lagi zikir di belakang. Karena mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Sebenarnya tidak ada larangan tegas, tapi berbahaya. Sedangkan tak baca Quran aja kita tak teringat kajinya, apalagi kalau kita membaca Quran. Ya, baca Quran nanti bisa di lain waktu. Ustazah, kami nggak ngerti ceramah ustadznya. Kami nggak ngerti ceramah ustazahnya. Tetap aja, lakukan, dengarkan. Di antara 1000 yang diceramahkan oleh ustadz itu, 1-2 aja yang masuk ke kepala, jadilah.
Dan kita nggak tahu, Bu, dari lisan mana hidayah itu akan muncul ke tangan kita. Dari lidah yang mana petunjuk Allah itu akan datang di tengah-tengah kita. Kadang-kadang kita nggak paham ceramah Ustadz. Lain ujung, lain tengah, lain pangkal. Cuman ada satu kalimatnya yang ternyata menyentuh hati kita dan membuat kita berubah. Kita nggak tahu yang mana kalimat itu. Entah-entah kita memang nggak ngerti ceramah ustadznya. Ustadznya mungkin suaranya kecil, dia sambil baca buku. Kita bilang, Allah kalau gitu aku juga bisa. Enggak, jangan-jangan ada dalam satu kalimatnya, yang kalimatnya itu mengantarkan kita kepada hidayah. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apapun kondisinya, datang aja. Paham nggak paham, datang aja. Ya, karena kewajiban menuntut ilmu tidak bisa diwakilkan. Nah, karena dia wajib, maka menuntut ilmu itu kita luruskan niatnya. Banyak orang yang belajar agama tujuannya biar pinter, salah. Kalau tujuannya biar pinter, nanti kalau seandainya dia nggak pinter-pinter, nggak datang dia lagi. Kenapa tak datang? Nggak ngerti wak kaji ustad, nggak pinter-pinter wak doh. Itu juangnya kok. Makanya jangan datang dalam pengajian untuk menghilangkan suntuk aja. Kenapa datang pengajian? Suntuk aku di rumah, pengajian aja lah. Jangan. Karena pas nggak suntuk nanti nggak datang kita. Jangan datang ke pengajian karena bingung mau ngapain di rumah. Sekali datang cucu nanti tidak pengajian kita. Kenapa? Ada cucu di rumah. Salah. Pengajian itu harga mati. Apapun yang terjadi selagi jasad masih ada, maka kita tetap harus pengajian setiap minggunya. Harus dikonsistenkan. Selagi jasad masih ada. Bagaimana mungkin bisa masuk surga tapi nggak ada ilmu? Makanya ada dalil fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah tanpa ilmu, jauh lebih baik orang yang beribadah pakai ilmu walaupun 2 rakaat. Dibanding orang yang 1000 rakaat, 100 rakaat tapi nggak ada ilmunya. Nah, sholat kan butuh ilmu. Bagaimana kalau kita lupa rakaat? Bagaimana di tengah sholat kita tertidur? Bagaimana di tengah sholat kita menguap? Bagaimana kalau di tengah sholat aurat kita nampak? Itu kan perlu dicari tahu. Dicari tahulah dengan ilmu. Makanya wajar orang yang berilmu itu dia bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Cara sujud sahwi kan harus dihafal. Karena kalau enggak bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, luruskan niat. Datang ke pengajian adalah karena Allah. Karena ini perintah Allah. Jadi mau mengantuk, mau tidak, mau encok, pegelinu, sakit pinggang, usahakan datang. Kenapa? Karena perintah Allah. Sampai kapan? Sampai ibu berpikir kayak gini, ya Allah, kalau enggak karena kau suruh takkan berangkat aku nih. Karena kau suruhlah aku berangkat. Nah gitulah. Apakah orang berilmu itu enggak ada males? Males juga. Apakah ibu-ibu kalau rajin pengajian enggak ada males? Males juga. Cuman orang yang berilmu, walaupun dia malas, tetap dia kerjakan. Makanya sering saya bilang kepada jemaah, Ustazah, gimana caranya biar saya nggak malas datang pengajian? Malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap datang. Nggak malah namanya ya kan? Nah, yang penting tetap datang. Ustazah, gimana caranya biar saya semangat datang dalam pengajian? Nggak semangat kali pun nggak apa-apa, yang penting tetap datang. Ustazah, gimana caranya saya semangat untuk baca Quran? Nggak semangat kali pun nggak apa-apa, yang penting baca. Saya semangat baca Quran. Ibu malas baca Quran. Sama nggak pahalanya? Sama. Jadi jangan kita berpikir orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang nggak malas. Orang yang rajin tuh malas juga. Masalahnya walaupun dia malas, dia tetap kerjakan. Sementara ada sebagian orang, kalau malas, dia nggak mau lawan. Dia tetap aja males. Nah, nanti malasnya akan jadi beban bagi dirinya. Makanya ibu-ibu, apapun yang pengen kita lakukan, luruskan niat dan ciptakan waktunya. Waktunya ciptakan. Ustazah, iya, saya pengen baca Quran tiap hari. Kapan? Tentukan waktunya. Kalau nggak kita ciptakan waktunya, nggak akan terkerjakan dia. Misalnya saya pengen baca Quran 15 menit setiap habis subuh. Jangan putus seumur hidup. Ada waktunya. Oh, kata dokter Ambokos jalan kaki tiap pagi. Jam berapa? Tentukan waktunya.
dan lakukan terus-menerus. Hari ini sore, besok malam, besoknya lagi sepagi, Anda akan jadi itu loh. Ujung-ujungnya ange-angenya. Ciptakan waktunya. Oh ustazah, saya pengen belajar baca Quran, belajar isi Al-Quran, terjemahan Quran, pengen baca. Kapan? Ciptakan waktunya. Waktunya itu harus tepat, Bu. Nggak boleh berubah-ubah. Kalau waktunya berubah-ubah, nanti nggak bisa. Kita kan mandi kadang-kadang waktunya tepat kalau nggak lagi males. Di kamar mandi kan tepat, ngambil odolnya tepat di detik dan menit keberapa. Karena sudah tiap hari. Nah maka kita luruskan niat untuk hadir dalam pengajian ini. Paham nggak paham, sedikit atau banyak orangnya, ada manusia atau tidak, ngaji aja. Ingat, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya Rasul? Hum alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang Islam itu memang sedikit. Dan yang mengamalkan Islam di seluruh dunia ini memang sedikit. Siapakah mereka orang-orang yang sedikit? Yaitu orang yang senantiasa memperbaiki diri saat yang lain rusak. Semoga kita diantaranya, amin. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi luruskan niat. Hadir dalam pengajian bukan juga karena arisan. Bekola tekocok arisan tidak datang lulai. Ya kan? Datangnya bukan karena ustadznya. Kalau ustadznya datang, mantap datang. Kalau enggak bisa. Siapapun ustadznya datang. Insya Allah. Nah pertanyaan selanjutnya, ustazah, kami udah tahu menuntut ilmu ini wajib. Kami udah tahu bahwa ternyata menuntut ilmu ini harus diluruskan niatnya. Pertanyaannya adalah, terus apa yang kami dapat kalau kami datang dalam majelis taklim? Kan itu kan? Nah ini dia. Dalam dalil dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan. Siapa yang memudahkan dirinya, memudahkan jalannya menuntut ilmu Allah. Oke? Yaitu siapa yang bahagia, happy, senang belajar ilmu agama. Syaratnya happy, senang, happy belajar ilmu agama. Apa kata Allah? Yaltamisu fi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Surga itu banyak ranjaunya nanti. Ketika udah mau masuk surga, datang anak, mak, mama jangan masuk surga dulu mak. Kenapa nak? Mama punya hutang sama aku nak. Kemarin waktu mak kasih aku jajan, mak pinjam, ndak mak balikin. Nah, ndak jadi masuk surga. Pas sudah mau masuk surga, datang kawan tetangga. Woi, jangan masuk surga kau dulu. Ngapa tuh? Iya, kemarin kau minjam uang sama aku, tak kau ganti. Ndak jadi masuk surga. Pas mau masuk surga, woi, apa kata suami? Apa bang? Kemarin kau pernah sakiti aku, kau pernah fitnah aku di hadapan orang tuamu. Jadi dipertanggungjawabkan semuanya. Banyak ranjau menuju surga. Masuk surga itu tentu tidak mudah. Yang pertama harus rasakan sakit mati dulu. Yang kedua harus rasakan siksa kubur dulu. Yang ketiga harus dibangkitkan di padang mahsyar dulu. Kita mencari bendera Rasulullah. Mencarinya itu matahari sejengkal di atas kepala. Kita tak pakai baju mencarinya. Kemudian kita cari orang-orang yang pernah kita sakiti. Orang-orang yang pernah gosipkan. Orang-orang yang pernah kita buka aibnya. Setelah itu lewat jembatan Shiratal Mustaqim, ia kalau mulus. Maka orang yang hadir dalam majelis ilmu, mulus langkahnya menuju surga. Amin. Modal paling mudah untuk masuk surga diantaranya beriman, beramal, dan menuntut ilmu. Ada nggak cara masuk surga dengan uang? Ada, tapi kan susah kalau uangnya nggak ada. Bagaimana cara masuk surga dengan uang? Ada dalil, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di surga, membangun di dunia, membangun masjid di dunia, membangun rumah Allah di dunia, membangun masjid di dunia, sahalallahu bihi tariqan man bana lillahi masjidan. Siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu bihi baitan fil jannah. Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Jadi ibu kalau punya rumah kos-kosan 10 pintu jual 2. Bangun masjid, Allah bangunkan untuknya nanti rumah di surga.
Kalau ibu punya emas agak banyak sedikit, jual, bangun masjid. Tapi kan butuh uang. Nah, kita pengen juga masuk surga, nggak pakai uang. Caranya gimana? Caranya happy, datang dalam majelis taklim, nggak ada modal, modalnya cuma datang angguk-angguk sikit pulang. Datang angguk-angguk sikit pulang. Insya Allah Allah buatkan rumah di surga. Amin. Allahumma amin. Ustazah kalau tekantuk-kantuk gimana? Tekantuk-kantuk enggak apa-apa. Jangan-jangan pas tekantuk tuh datang hidayah. Kita nggak tahu. Oke? Nah, itu yang pertama. Nah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang hadir dalam majelis ilmu, kalau dia mati dalam keadaan majelis taklim, maka matinya mati syahid. Bu, mati itu dari Allah, betul? Tapi sebab matinya itu kita yang mengusahakan. Saya jelaskan sebentar. Mati itu dari Allah. Tapi pengen mati kayak gimana kita yang usahakan. Sama kayak gini. Orang yang sering keluar rumah, maka dia berpeluang untuk kecelakaan lebih tinggi peluangnya dibanding orang yang dalam rumah saja. Jadi, tentukan pengen mati kayak gimana. Kita nih pengen mati kayak gimana, kita cita-citakan, kita usahakan. Kalau saya pengen mati, ibu-ibu misalnya pengen mati dalam keadaan majelis taklim. Banyak kan majelis taklim. Peluang matinya lebih besar. Kayak tadi orang yang keluar rumah terus, peluang kecelakaannya lebih besar. Maka orang yang hadir dalam majelis taklim terus, maka kemungkinan dia untuk mendapatkan mati dalam keadaan majelis taklim itu lebih besar. Oh, saya pengen mati saat zikir. Peluang dia meninggal saat zikir ketika dia zikir terus itu jauh lebih besar. Oh, saya pengen mati dengan menjaga wudhu 24 jam. Ambil wudhu terus, ambil wudhu terus. Insya Allah mati dalam keadaan berwudhu. Makanya kurang-kurangi yang nggak penting. Duduk-duduk di kedai lama-lama, ngangak-ngangak, kurangi. Takutnya matinya di situ. Ngumpul-ngumpul nggak penting. Contohlah kami ini anak muda. Anak muda seusia saya ini masih heboh ke mall. Teman-teman saya itu asik ke mall terus. Nel, yuklah ke mall, jangan kau ke masjid terus. Kau ke mall, jangan kau ke asik dibully aja terus saya. Saya bilang memang kayak gimana, saya ada jadwal kajian, nggak bisa ke mall. Tapi kalaupun saya ke mall, saya jarang sekali parkir di dalam mall. Kalau saya ke mall, saya selalu parkir di luar. Karena kalau parkir di dalam mall, mencari sampai parkirnya aja 1 jam. Nanti keluarnya 1 jam. Maka saya parkir di luar, saya masuk ke dalam berlari-lari. Gak mau menghabiskan waktu di situ. Saya lari, ada yang mau saya beli, saya udah tengok dulu dari rumah. Kalau saya mau makan, saya udah tahu mau makan apa dari rumah. Lalu kemudian segera saya keluar. Gak mau lama-lama, takut matinya di situ. Sampai sebegitu ketatnya kita memfilter. Karena mati kayak gimana itu kita usahakan. Saya pengen mati dalam 2 sebab. Pertama, karena mati dalam keadaan berwudu. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Yang kedua, karena saya lebih banyak ceramah dibanding ngajar. Ngajar cuma boleh 8 SKS, 9 SKS kalau dosen tetap. Kalau ceramah bebas, maka saya pengen mati di mimbar dakwah. Kalau saya pengen mati di tempat ceramah, otomatis saya harus rajin ceramah dong. Peluangnya lebih besar. Nah, efek sampingnya adalah kalau saya rajin ceramah, maka sakit saya usahakan tetap ceramah selagi masih bisa jalan. Kenapa? Jangan-jangan di situ jadwal mati saya. Jadi meninggalnya dari Allah, kayak gimana cara meninggalnya kita yang tentukan. Cara meninggalnya. Mati itu urusan Allah. Mati misalnya besok jam 1 lewat 2 detik kita meninggal. Besok udah pasti kita meninggal. Tapi meninggalnya kayak gimana kan tergantung kegiatan kita besok lagi ngapain. Kalau besok lagi pengajian, kita matinya saat pengajian. Kalau besok lagi ngangak-ngangak di kedai sayur mati. Paham nggak? Jadi proses kematiannya itu. Iya, meninggalnya dari Allah. Pengen mati kayak gimana kita yang usahakan. Kita kan nggak tahu umur kita kapan. Maka banyak-banyak kan berbuat baik. Semoga mati dalam keadaan baik.
Coba kalau orang ya besok meninggalnya jam 1, Bu. Dia ditentukan Allah meninggalnya jam 1. Dari paginya ngalai-ngalai. Jam 10 santai-santai. Jam 1 menonton, meninggal menonton dia. Gitu lah, paham nggak? Besok ada orang yang ditentukan meninggal jam 8 malam. Pagi dia nganga-nganga, siang dia ngango-ngango, sore dia baring-baring, malam dia lagi santai di kedai kopi. Di kedai kopi meninggalnya jam 8 malam. Makanya seandainya besok ada orang meninggal jam 8 dan pagi dia pagi dia ke masjid, dia sholat duha, dia zikir, dia jaga wudhu 24 jam, lalu rupanya malam habis maghrib dia pengajian ke masjid, mati jam 8. Matinya di mana? Masjid. Makanya kegiatan kita nih banyak kan yang baik-baik, biar matinya tuh baik, gitu lah, paham nggak? Insya Allah. Usaha dulu. Takdir, usaha dulu. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berusaha. Maka kita meninggal insya Allah dalam keadaan syahid. Amin. Pertama, diberikan jalan menuju surga, dimudahkan. Yang kedua, dimatikan dalam keadaan syahid kalau kita mati dalam majelis taklim. Yang ketiga, orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka dia akan didoakan oleh malaikat Allah. Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka. Allahumma fillahum, ya Allah ampunilah mereka. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Allahumma fillahum, ya Allah ampuni dia. Kita kan banyak dosa ini. Ya, banyak dosa, mungkin ilmu yang kita tidak amalkan, mungkin orang yang kita sakiti karena perbuatan kita. Kita banyak dosa. Maka kalau kita hadir dalam majelis ta'lim, Allah subhanahu malaikat akan mendoakan kita di hadapan Allah azza wa jalla. Oke? Kemudian yang kedua adalah Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka. Allah kalau udah cinta sama seseorang, maka Allah akan kasih apa yang kita mau. Maka di antara doa-doa orang yang diijabah, itu adalah doa orang yang Allah cintai. Ibu punya cucu, kalau cucu minta permen, ibu kasih? Kasih. Kalau minta iPhone, enggak. Kenapa enggak kasih? Tapi ibu sayang. Enggak cocok buat dia. Sama dengan Allah. Kalau ibu nih disayang Allah, rajin sholat, rajin pengajian, rajin baca Quran, enggak nyakitin orang, ibu akan disayang oleh Allah. Orang yang disayang oleh Allah, apapun doa ibu akan Allah kasih. Cuman ada doa ibu yang tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena enggak cocok buat ibu. Gitu aja. Karena maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Jadi doa itu doa aja. Ya, perkara nanti Allah kabulkan atau tidak, Allah akan kabulkan. Cuman Allah kabulkan doa kita dengan 3 cara. Pertama, langsung sekarang Allah kabulkan. Ya Allah, saya minta rezeki, langsung Allah kabulkan. Yang kedua, Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah, saya minta rezeki. Rezekinya nggak datang-datang. Tahu-tahu rupa-rupanya Allah ganti dengan suami yang tadinya sakit, sembuh dia. Diganti Allah. Suami yang tadinya maksiat, taubat dia. Diganti Allah. Anak yang tadinya melawan, baik dia. Diganti Allah. Mintanya rezeki, rezeki nggak dikasih, diganti yang lain. Paham? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan, akan mengabulkan dosa kita di masa yang akan datang dalam bentuk di akhirat. Sekarang, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda, atau di hari akhirat. Jadi 3 doa Allah. Ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah, sayangi dia, ya. Kemudian yang ketiga terakhir adalah Allahumma tub alaihim. Ya Allah terimalah taubat mereka. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, kita harus yakin taubat kita itu diterima oleh Allah. Banyak teman-teman saya bilang, Nel masa laluku jelek, adakah aku diampunkan oleh Allah sejeleknya masa laluku itu? Saya bilang, kalau kita ragu kalau Allah akan mengampunkan dosa kita, berarti berburuk sangka kepada Allah. Apapun dosa kita di masa lalu akan Allah maafkan. Makanya ada dalil, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Semua dosa kita itu Allah ampunkan kecuali syirik.
Makanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Semua dosa itu akan Allah maafkan kecuali syirik. Jadi dosa yang lalu ingat-ingat. Ya, mohon ampun kepada Allah, rajin datang dalam pengajian. Semoga dosa kita yang lalu Allah putihkan. Amin. Apalagi kita udah puasa Syawal, kita sudah puasa Ramadan. Semoga dosa yang lalu Allah putihkan. Ke depan jangan diulang lagi. Dan kalau ada kebaikan, kejar. Kalau ada keburukan yang kita lakukan, ganti dengan kebaikan. Gosip, ganti dengan sedekah 2.000. Buka aurat, tambah sholat duhanya jadi 8 rakaat. Melawan suami, tambah tahajudnya jadi 8 rakaat. Mencubit anak, tambah sedekah jadi 20.000. Setiap keburukan, ganti dengan kebaikan. Semoga kita bisa, amin. Nah, sebagai penutup, yuk ibu-ibu, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, beruntunglah menjadi bagian orang-orang yang senang mendengarkan ceramah. Karena tidak semua orang senang dengan ceramah. Kalau kita senang dengan pengajian, insya Allah itu anugerah terbesar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat mana yang mau kita dustakan? Orang sombong itu kalau nuntut ilmu bisa hilang kok sombongnya. Orang yang tukang fitnah, tukang ghibah, kalau dia nuntut ilmu hilang tuh ghibahnya. Kalau mau nuntut ilmu beres semuanya, bisa sembuh. Tapi kalau udah sombong ghibah, ndak pula mau belajar. Cuma dia berubah. Semoga bermanfaat ya. Oke, demikian dari saya. Ada mau tanya dalam dan luar tema silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina ربنا بسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهدن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره يا رب العالمين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هوار النيران. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله اعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.